Peran ayah dalam ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran. Dalam keluarga, kedudukan dan peran ayah sangat penting dan mulia. Selain mencari nafkah, ada pula beberapa peran ayah dalam Islam dan Al-Quran yang tidak boleh dilupakan. Dalam struktur keluarga, setiap anggota memiliki kedudukannya masing-masing. Kedudukan seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting. Selain kehadiran ayah secara umum dalam keluarga, sosok ayah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, ayah harus mengambil peran dalam pengasuhan bersama dengan bunda. Peran ayah dalam ajaran Islam. Melansir dari berbagai sumber, ada beberapa peran ayah yang harus dipahami dalam ajaran Islam. Berikut rangkumannya. Yang pertama, mendidik anak. Mendidik anak bukan hanya peran yang harus dilakukan oleh bunda dan sekolah. Mendidik anak juga merupakan peran yang harus ayah ambil dalam pengasuhan. Bukan berarti tugas mendidik anak hanya menjadi tanggung jawab ibu semata. Ayah juga punya kewajiban yang sama, karena Islam telah mengatur hubungan keduanya dalam bingkai yang indah dan saling melengkapi. Dalam mendidik anak, baiknya bunda dan ayah saling mendukung dan berperan sesuai fungsinya. Jika salah satu fungsinya rusak, anak bisa kehilangan identitasnya. Pembagian tugas dalam Islam juga sudah jelas. Peran ayah tidak bisa diabaikan, meski peran bunda juga menjadi hal yang penting dalam masa depan anak. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bunda dan ayah harus mendidik anak dalam 3 perkara. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran." Karena orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lingkungan singgasana Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya. Mereka beserta para nabinya dan orang-orang suci. At-Tabrani. 2. Ayah sebagai kepala keluarga. Peran penting lain ayah dalam ajaran Islam yang tidak boleh dilewatkan adalah sebagai kepala keluarga. Peran ini diibaratkan sebagai nahkoda sebuah kapal. Kepala keluarga diibaratkan adalah nahkoda, bahtera yang merintangi laut kehidupan. Sang nahkoda sebagai pemegang kendali. Bahtera tersebut mau dibawa kemana sangat tergantung padanya. Hal ini juga diperkuat dengan sebuah ayat Al-Quran. Dijelaskan bahwa seorang laki-laki wajib memimpin keluarganya. Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuk, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang
dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. 3. Pemberi nafkah keluarga. Ayah sebagai pemberi nafkah adalah peran yang sudah pasti. Ayah berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga dan memastikan bahwa rezeki yang ia peroleh ini halal. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dijelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk menanggung makan dan pakaian anak serta istrinya, yang artinya ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun, berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. 4. Menegakkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Tujuan keluarga muslim adalah mencari keluarga bahagia di dunia. Caranya pun dengan menanamkan rasa syukur sebagai pilar dalam keluarga. Selain itu, ayah juga bisa memandu keluarga untuk menerapkan prinsip bahwa apa yang dilakukan di dunia hanyalah sementara dan sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Biasakan keluarga untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan seperti membaca dan mengkaji Al-Quran serta ilmu Islam lainnya. Ayah harus membimbing keluarga untuk memperdalam berbagai hal dengan cara berdialog bersama, termasuk berdiskusi terkait bagaimana hidup yang bahagia secara hakiki. Ayah yang memiliki peran sebagai sosok pemimpin ini berperan penting dalam menegakkan visi keluarga muslim. Dengan begitu, suasana rumah menjadi aman, tentram, dan juga menjadi tempat terbaik untuk saling mengasihi. 5. Menjadi suami dan ayah yang baik. Peran lainnya yang harus dilakukan oleh ayah adalah menjadi suami serta orang tua yang baik. Ia harus memberi kasih sayang kepada istri serta anak-anaknya. Ayah juga harus adil dan tidak boleh pilih kasih. Untuk mencapai tujuan ini, ayah dan bunda tetap harus bekerja sama dan bahu-membahu dalam mengemban tugas rumah tangga. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat. Amin.